gue kepengen jadi kayak Van Halen. Gue bukan pelajarin Van Halen-nya, tapi gue pelajarin apa yang dipelajarin sama dia. Test case, bawain satu lagu yang kita belum pernah publish, belum kita record juga. Kemarin kita bawain di sana dan ternyata orang singelong. Jadi gue crank up volume-nya itu sedikit lebih, hitungannya agak lebih banyak dari seri sebelumnya gitu ya. Kita main dan itu kita lagi head to head jamnya sama Toto. Kita lagi setup, datanglah dia, terus ngasih unjuk, bikin tato Electric Cadillac dibikinin nama emaknya pakai spidol gitu. Terus anjir keren banget nih, sampai gue naikin ke atas stage, sampai ibunya, orang tuanya ya, ibu bapaknya tuh yang thank you ya. Ya 2013 itu setiap tahun gue submit ke semua festival di luar, dipanggil enggak, masuk enggak, tapi tiba-tiba 2018 si owner Byron Bay Blues Festival ngeliat gue di YouTube, dia ngontak gue. Kita nggak pernah tahu jalan Allah, kita nggak pernah tahu yang di depan seperti apa. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sekarang hadir lagi di podcast Ngorok TV. Nah, hari ini kita kita kedatangan gitaris blues keren, sahabat gua lama. Dulu juga pernah di salah satu toko musik ternama Indonesia. Toko musik sama distributor. Gue juga kenalnya di situ dulu. Kongko. Makanya Kongko. Gue biasa manggilnya Kongko Cadillac karena bandnya di Electric Cadillac. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu lagi. Iya. Setelah sekian tahun. Sekian purnama. Yoi, WA doang gitu. Gimana bro? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pergitaran? Yang penting itu. Pergitaran apa? Masih terus. Harus. Baru ini kita cerita juga nih ntar nih. Yoi. Gimana bisa dapetin sign dari Yamaha. Ntar kita bakal cerita. Oke bro, nih gue mau nanya nih. Standar sih sebenarnya nanyanya awal. Standar samping, standar tengah. Standar tengah yang enak ya kan. Standar samping miring dong. Jadi gue awal-awal ketemu tuh sebenarnya gue nggak tahu banget Kongko tuh ternyata gitaris blues. Jadi gue taunya begitu berjalan, lah dia main nih, wah nge-blues anjir gitu. Terus akhirnya masuk band. Nah, lu awalnya buat ngegitar tuh gimana bro? Kalau buat ngegitar panjang banget sih. Ada mungkin 12 SKS, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa, yang penting bayarnya normal. Kalau gue pribadi, gue emang tertarik sama gitar ini benar-benar dari gue kecil banget. Jadi gue tertarik untuk main gitar itu di umur 4 tahun. 4 tahun gue main gitar, pengen main gitar sampai akhirnya dari kecil itu 5 tahun itu gue inget gue udah mulai bisa pelajarin satu lagu gitu. Di 5 tahun itu bahkan sempet dulu tuh zaman TVRI ada kayak persembahan antar TK gitu ya. Dulu gue masih tinggal di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Dan inget gue itu nyanyi sambil main gitar, bawain selagu gitu, lagu anak-anak lah. Oh gitu. Iya. Jadi pas TK itu gitar akustik. Udah main. Udah main. Masuk TV lagi ya? Iya, luar biasa kan. Cuma gue nggak tahu itu pasti dokumentasinya udah, kecuali dicari di TVRI Balikpapan gitu mungkin ada kali ya. Nah itu udah lama banget. Iya. Nah yang pengen gue sambil gue runut aja kali ya. Iya boleh. Yang bikin gue kenapa pengen main gitar dulu itu, gue ngeliat sosok Om Ian Antono ya. Antono, Mas Eet gitu ya. Ya dulu TV salurannya masih terbatas itu aja gitu. Apalagi zaman dulu tuh masih TVRI doang. Dan yang nongol juga terbatas gitu. Ya ketika ngelihat mereka yang wah keren banget nih gitu. Sampai akhirnya pengen kayak dia gitu, sampai sempet gue sama almarhum bokap gue pengen coba untuk dilesin gitu ya, diajak ke kotanya di Balikpapan gitu ya. Kok les gitarnya
klasik gitu. Kok nggak kayak yang itu Gua sih udah gitu. gini, gitu. Malah klasik. Ah, nggak mau gitu kok. Gak keren nih, gak keren gitu kan. Nggak keren gitu. Yang ya maksud gue pengen kayak gini Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah terus akhirnya nggak jadi di situ. Tapi ya gue belajar otodidak, terus akhirnya pindah ke Jakarta tahun 89, terus masih pengen main. Nah dari bokap itu kan, bokap nggak bisa main, almarhum bokap tuh nggak bisa main instrumen alat musik sama sekali. Nyokap gue juga nggak, cuma banyak dengerin, banyak nyetel lagu-lagu Led Zeppelin, Judas Priest. Dia Terinfluence suka, ya. dia suka untuk klasik rock, Deep Purple atau apapun ya, Beatles bahkan gitu. Terus ke influence nih di gua nih gitu. Terus beberapa sepupu gua gitu, itu ada namanya ada si Vicky, Atwin, Dito gitu. Mereka ngasih dengerin gua Metallica, Guns N' Roses. Dia lebih tua gitu ya. umurnya. Jadi Kalau hitungan secara silsilah, nyokap gue lebih tua dari orang tua mereka. Tapi secara umur, gue lebih muda dari mereka. Gitu. Jadi kayak memanggil Mas juga, gue lebih muda iya, gitu. iya. Cuma ya, berarti mereka lebih dan lebih duluan. lebih duluan. Ya, gitu. Nah mereka yang deh dengerin ini deh, dengerin ini. Itu gue dari mereka yang wah keren ya, hemat, wah keren ya, gitu slash. Cuma yang bikin gue saat itu menancapkan apa ya kesungguhan gue untuk gue harus jadi gitaris itu ketika gue ketemu lihat sosok Eddie Van Halen. Oh. Gue suka banget 90-an nih. sama 90-an. Gue suka banget sama Van Halen dan benar-benar waktu itu wah gue dengerin semuanya gitu. Terus kalau gue tipikal yang kalau gue kepengen jadi kayak Van Halen, gue bukan pelajarin Van Halen-nya, tapi gue pelajarin apa yang dipelajarin sama dia. Nah, bridgingnya di situ sebenarnya. Termasuk yang ini ya, naruh rokok di ujung gitar. Iya lagi. Konser di ujungnya. Dan kalau jual tuh, Mas ini kok ada bekas rokok ya? Gue naruh situ. Gitu. Kalau live tuh ya paling bener. Nah itu bridgingnya di situ. Kenapa kok itu jauh banget sama blues gitu? Karena ternyata pas gue lihat, gue baca ada beberapa sumber. Salah satunya High Clip. Terus ada beberapa sumber lagi gue pernah baca di salah satu majalah gitar yang gue dapet dari kakaknya temen gue. Itu gue lupa Guitar Player apa Guitar World Magazine gitu ya. Itu ngulas soal Eddie Van Halen. Gue baca itu dan ternyata emang Van Halen Eddie sendiri dia banyak ke influence sama Cream dan Grand Funk Railroad. Nah, di situ jembatannya di situ. Jadi Cream, gue lihat Cream tuh apa sih, band apa sih gitu. Clapton di situ. Ada Jack Bruce, ada Ginger Baker gitu. Gue dengerin Cream. Gue lebih banyak ke arah Cream ketimbang Grand Funk-nya. Walaupun gue dengerin juga, cuma buat gue Cream tuh gila, keren banget. Dan ketika gue nyentuh Clapton-nya secara personal, oke, ini yang bikin gue makin nyaman. Gue kayaknya di sini deh gitu. Baru dari Clapton itu gue ternyata jadi tahu ada Three Kings, ada BB dulu, lebih dulu gue tahu BB, terus ada Albert King, ada Freddie King, terus ada Buddy Guy, ada Muddy Waters, Albert Collins dan lain-lain. Itu dari situ jembatannya. Makin kesini lucunya, makin ke belakang gue dengerinnya. Oh. Gitu. Jadi kayak T-Bone gitu gue dengerin yang wah bisa Bibi bisa begini karena apa ya? Oh dulu dengerin T-Bone deh, gue dengerin. Ah iya T-Bone. Jadi klasiknya blues ya? Ya. Gitu ya. Terus Robert Johnson gue dengerin, Skip James gue dengerin, Charlie Patton gue dengerin gitu, Blind Lemon Jefferson gitu. Jadi wah, gue makin nyaman di sini nih gitu sih. Oke, tapi dari apa genre blues itu lu lebih apa ya, lebih ini apa sih, kayak secara teknik ya, antara yang di belakang sama yang kayak zamannya Clapton sama zaman yang sebelum? Semua gua dengerin,
Bedanya apa sih dia? Banyak banget sih ya. Ya kalau yang udah modern blues gitu. Itu lebih banyak nyentuh di blues rock. Gitu. Apalagi kalau udah kena era Hendrix, Rory Gallagher, atau bahkan Stevie Ray gitu. Itu udah drive-nya juga lebih tebal gitu. Terus mainnya lebih, bahkan sebenarnya kayak kalau lu dengerin Buddy Guy dulu, dia juga sudah memainkan speed yang cukup cepat gitu, termasuk B.B. King pada eranya. Bener. Hanya Mungkin ada teknologi ya, teknologi sound. hanya memang licks yang dipakai itu kayak ketika lu mainin yang tradisional ways itu beda sih menurut gua gitu. Kayak apa ya, mereka bukan hanya sekedar kencang atau keras gitu, tapi ada hal-hal yang lu kayak kita ngobrol conversation, kayak ada di aliran darah lu gitu. Mereka memainkan hal yang simple tapi sebenarnya nggak simple amat juga ketika dimainkan. Wah, bisa begini ya. Cuman lepas gitu karena tadi ada di darah itu ya. Gitu. Nah, ya bedanya bisa luas banget sih. Jadi bukan cuma sekedar licks atau soundnya, tapi ada banyak hal gitu, kayak conversation yang diangkat gitu loh. Pembicaraan yang diangkat itu beda sih. Call and response-nya juga beda. Nah, terus balik lagi tadi ke 90-an tadi itu lu kan belajarnya pasti lebih dalam tuh ya. Nah itu kayak lu belajarin Van Halen, lu lihat Van Halen lah, lu lihat mungkin ada yang lainnya gitu. Nah, lu ada keinginan buat masuk ke profesional tuh sebenarnya ada mimpi nggak sih? Kalau kepengen itu start dari awal, gue pengen jadi musisi, gue pengen jadi gitaris, itu dari situ udah kepengen gitu. Cuma ya wallahu alam, nggak ada yang pernah tahu perjalanan hidup gue sampai sekarang begini gitu. Apa yang pertama kali lu tiba-tiba ya entry point-nya dari mana lu tiba-tiba masuk ke kok gue bisa jadi kalau untuk main jamming di panggung gitu udah beberapa kali lah ya. Untuk yang blues ya, kalau untuk kayak era zaman gue masih mainin klasik rock gitu, itu gue sempat main cafe juga dulu gitu. Bahkan zaman gue kuliah, zaman SMA itu gue udah mainin klasik rock gitu ya. Cuma ketika gue mulai main blues sendiri, titik baliknya ketika 2008 gue sama ini formasi awal, benar-benar formasi awal kita bikin Electric Cadillac. Oh, jadi 2008 band 17-an. Oh gitu. Band 17-an. Komplek Duta Indah tuh dulu. Oh, dari di Bekasi. situ. Iya, di situ dulu. Itu tanggungan pertama Electric Cadillac di situ. Emang dari satu komplek kita bareng-bareng atau enggak? Ada salah satu yang di situ atau? Jadi kayak drummernya almarhum Benny itu drummer gue dari SMP. Rumahnya ya area enggak satu komplek tapi area yang deketan. Terus main bassnya dulu Linton itu di Geraha. Deket-deket situ, deketan juga. Terus kita coba mainin di sini. Awalnya main dari sana gitu. Coba somehow ya perjalanan gitu loh, masing-masing punya udah mulai kesibukan masing-masing dan segala macam, sedangkan gue masih jalan terus deh Electric Cadillac gitu. Akhirnya gonta-ganti personil. Oh, yang awal tuh jadi cuman tinggal lo doang sih. Iya. Cuma nama Electric Cadillac-nya itu berarti dari awal. Iya, karena sebelum band itu ada, gue udah memikirkan namanya apa yang keren kalau gue satu saat punya project ini, ya nama itu. Gitu. Iya. Artinya apa sih Electric itu? Gue salah satu penggemar classic things. Mobil klasik, gitu, motor klasik. Tapi gue lebih suka dulu gue pernah punya Holden, gitu. Terus dan
Cadillac itu kan kayak salah satu apa ya? American banget Amerika ya. dan dia salah satu image-nya blues gitu lah. Iya, iya, kan? iya, iya, iya. Tapi vintage one ya yang lama, iya, vintage Cadillac gitu. Nah, ketika gue bubuhin nama electric Cadillac itu kayak vintage tapi yang kena sentuhan electric shock. Jadi kayak di acara-acara MTV itu ada Be My Ride gitu Ya, yang ya, ya, lu ya. bisa jadi modern sekeren itu gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Oh, Dan walaupun musiknya blues tapi lu bisa sedinamis itu. Dan ini bukan perorangan ya, maksudnya bukan gua sendiri tapi ini band gitu. Ya kayak Beatles saja, ini band. Ya Beatles tuh bukan cuma Paul McCartney atau John Lennon tapi the whole thing. iya, 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 iya. Gitu. Tapi mulainya dari 17-an ya. 17-an, band 17-an nih. Tuh, Jadi kalau 17-an ikutan deh. Jangan takut ya kan. Itu perjalanan itu kadang-kadang nggak bisa di Kita nggak pernah tahu. Yang ternyata 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Ya 2 tahun terakhir ini Electric Cadillac hadir di apa Byron ya, Byron Bay Blues Festival. Byron Blues Festival di Australia. Terakhir baru pulang April kemarin, April, ya? bulan lalu. Baru pulang bulan lalu. Nah, dari Duta Indah Pondok Gede coba di ke Byron. Dan akhirnya tanda tangan barengnya sama si Tom Morello. Tom Morello, satu iya, gitar iya. gitu. Benar. Nah, gue menarik nih karena waktu bulan apa ya? Pas lagi puasa deh kalau nggak salah. Ya. Jadi gue ngelihat flyer itu Byron Festival, ada Electric Cadillac nih gitu kan. Gue lihatnya di luar, di Instagram lain gitu. Terus gue ngubungin Kok, lu main kok? Iya gini nih. Akhirnya kita ngobrol lagi, deket lah. Akhirnya ngobrol nyambung lagi lah gitu. Setelah berapa lama, ya udah gitu. Penasaran aja gue pengen ini gue taunya Byron Blues Festival itu Kongko baru main yang tahun ini. Ternyata 2 tahun lalu teman-teman dari Electric Cadillac juga main. Nah, penasaran nih gue nih. Apa ada cerita keren apa sih dari Banyak banget. Yang pertama dari yang 2 tahun lalu dulu ya. Oke. 2 tahun itu formasinya hanya beda di drummer. Jadi memang drummer Electric Cadillac itu Handi Salim waktu itu gitu. Terus ada Angga di bass. Ini bassnya ganti lagi? Enggak. Emang Angga Angga, itu ya? emang Angga. Terus main keyboardnya ada Irawan. Gitu, itu yang tunanetra. berubah ya? Itu yang berubah ya? Itu kalau dulunya kan sempat si Om Sandi. Terus iya. udah mulai pengerjaan album yang kedua start 2018 tuh Adek udah mulai ikut tuh. Oke. Tapi Adek kayak resminya tuh di 2019 lah. Tapi menarik ya, maksudnya sorry motong nih. Jadi itu menarik ya. Seorang adik itu tunanetra ya. Iya. Dan itu kabarnya dari lahir ya. Jadi dia ya kita bisa bayangin ya. Sekeren itu main gitu. Maksudnya Harus lihat sih. Harus lihat benar. Coba Keren banget. Keren banget. Oke, teruskan. Nah itu di formasi itu 2023 sebenarnya line up-nya gila-gila. Saat itu ada Doobie Brothers, ada Buddy Guy, Joe Bonamassa, Bonnie Raitt, Counting Crows, Kingfish ada, Eric Gales ada, Beck. Nah mereka satu sedikit catatan mundur bahwa si Byron Bay Blues Festival ini salah satu festival yang udah berlangsung puluhan tahun. Jadi kayak tahun ini tuh udah yang ke-36. Jadi Woodstock-nya Australia kali ya gitu ya? Kayak gitu ya? Ya udah boleh dibilang seperti itu karena konsepnya begitu. Nah terus di 2023 itu sempat ngobrol banyak lah sama mereka, ketemu, bahkan gua sendiri starstruck sama Buddy Guy karena lebih dekat. Nah segini gua sama Buddy Guy ngobrol, gua coba yang tadinya nggak pernah kebayang ketemu Buddy Guy ya? Nggak kebayang. Itu berlalu 2 tahun berlalu dan tiba-tiba sebenarnya akhir tahun lalu tiba-tiba gue dikontak sama si owner festivalnya, ownernya, mau nggak lu main? Ownernya Ownernya gitu, mau nggak lu main di April? Oh yaudah kita coba kasakusuk dan
jalan. Nah ternyata yang tahun ini si Electric Cadillac kami itu di highlight banget di sana. Jadi awalnya kita schedule yang keluar itu 2, acaranya dari tanggal 17 sampai 20, 4 hari. Kita main di 17 sama 19. Terus kita ditawarin untuk mau nggak main di pre-eventnya. Pre-event itu sehari sebelumnya tanggal 16 dan itu kayak welcoming campers, jadi semua yang camping karena ada tempat campnya di sana kayak Woodstock tadi lo bilang gitu. Oke. Mereka ada sekitar 4.000-5.000 orang mereka datang dan yang main di pre-event itu ada 3 band, salah satunya Electric Cadillac. Kita main, nah sebelum berangkat mungkin 3 hari sebelum berangkat, 3 hari 4 hari sebelum berangkat itu kita ditawarin untuk main di salah satu stage yang intimate-nya mereka yang kecil, basking stage namanya. Jadi kita udah main 3 kali, 16, 17, 19, ini big stage 3-3-nya. Terus ditawarin lagi main di basking stage yang lebih kecil. Mereka cuma ada 4 big stage dan 1 basking stage itu. Ayo deh, gas gitu loh. Kita udah nyampe sana. Nah, mereka ngasih tahu kalau ini, tapi yang basking stage kita barter ya. Mereka kasih eksklusif interview di media room-nya mereka. Oh, asik banget karena karena cuma setahu gua biasanya yang interview bisa dapat interview di apa namanya media room mereka tuh cuma headliners doang, Artis utama ya. artis utama atau big name-nya doang gitu, dan bisa ada Electric Cadillac itu ya satu kehormatan. Iya. Terus udah, jadi kita total manggung di 4 hari 16, 17, 18, 19. Tadinya berapa mainnya berapa kali? Awalnya cuma 2 kali. Oh, 2 kali doang. Nah, sekarang akhirnya mainnya 5 kali di 4 hari. Dari 4 hari. Jadi ada salah satu tanggal yang kita main 2 kali. Tanggal 17. Itu jam 3-an kita main. Kurang lebih sejam, terus habis itu kita interview. Terus malamnya kita main lagi, 1 set lagi. Wah, sangar sih. Gila ya. Gila banget. Dan total itu kurang lebih kalau total ya nggak pengunjung gitu segala macam itu infonya sekitar 130.000 orang 20.000 orang. Dan itu yang luas datang, banget luas berarti ya. 300 hektar. Gila, 300 hektar. Berarti berapa ya? 30.000 meter ya? Iya. Berapa ya? 300.000 meter persegi. Iya. 10.000 aja 1 hektar. 1 hektar. 10.000. Kali 300 Iya, 300.000 meter. Dan itu full. Iya. Ya penuh lah ya Iya. gitu ya. Karena mereka tuh harus ngebuka satu area campground baru karena nggak muat sama area parkir sampai hari terakhir itu mereka announce kalau jangan bawa mobil ya. Oh. Karena udah nggak muat. Iya. Saking packnya. Itu di tengah padang pasir gitu kayak. Oh, enggak. Jadi ada salah satu daerah namanya Tiagrah di Badan Bay, itu kayak dia ada perkebunan tapi kayak ada hutannya gitu, tapi sebenarnya deket juga sama laut. Oh. Ya nggak terlalu jauh lah. Sebenarnya kayak lu jalan kaki pun bisa. Nah mereka ada di kayak ujung itu lembah ya? itu gitulah. Itu gede banget dan keren banget sih acaranya. Bisa cek sih di YouTube ininya tempatnya mereka. Gitu. Gila ya? Dan ketika kita di interview di media room mereka, kita sampai ada beberapa kita ketemu beberapa music agent di sana yang menawarkan untuk, mereka nanya, where you guys going after this gitu yang lu Mau kemana jualin sih? nggak gitu? Lu mau kemana sih abis ini? Oh, oke. Kita pulang ke Jakarta. Oh, oke, lu ada rencana lagi nggak kau sih? Kenapa emang? Tur yuk. Mereka ngajakin tur. Semenarik itu ya berarti. Semenarik ya? itu. Karena sampai mereka itu nanya ke gua gitu ya. Have you check your I don't know, digital platforms, perhaps Apple Music, iTunes, or Spotify? Gue belum ngecek, gue bilang gitu. Kenapa? You better check right now, bro. Gitu. Karena sebenarnya lagu-lagu lu itu masukin di beberapa playlist di media atau radionya mereka. Dan ketika gue baru cek waktu itu dari Spotify doang. Ternyata meledak di Australia. Jadi sebelum acara itu pun Electric Cadillac pun udah kayak gini ya. Bukan dipaksa karena ini besok mau main, bukan gitu ya. Tapi karena ini keren nih, setelin deh gitu yang akhirnya menyebar di media-media sana gitu. Iya, sampai akhirnya makanya kita ditawarin sama beberapa music agent yang
tour ya gitu loh. Sampai ada yang nawarin tour. Mereka kenal sama beberapa. Mereka bukan cuma kenal, mereka masukin beberapa band di beberapa festival seperti South by Southwest, terus Melbourne Blues Festival. Tapi mereka nawarin yang tour di beberapa daerah seperti Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane, mungkin Adelaide atau Gold Coast. Cuma mereka juga menyarankan lu kayaknya kalau main clubs jangan terlalu banyak ya, main bar satu club 1-2 oke lah. Cuma mereka malah menawarkan untuk main di music hall yang kapasitasnya bisa 1.000-1.500, bisa 3.000 orang. Musik hall tuh berarti ukurannya Kayak Gedung Kesenian Jakarta, amphitheater, yang gitu-gitulah kalau di sini. kayak gitu-gitu ya. Berarti itu emang udah event Tahunan. dan event lumayan besar ya kalau ukuran. Oh iya kalau untuk untuk event yang cukup besar di setiap kotanya. Kota, iya betul. Jadi nggak, maksudnya gini, mereka juga ngajak Electric Cadillac pun bukan di tempat-tempat yang biasa. Iya, itu surprise juga sih Iya, kita. iya. Sampai kalau ngecek di IG kemarin kita test case bawain satu lagu yang kita belum pernah publish, belum kita record juga. Dulu pernah lagu itu sebenarnya lagu lama, pernah sempet kita coba, cuma nggak pernah kita publish sama sekali. Dan ini kita mau record untuk dipublish. Kemarin kita bawain di sana dan ternyata orang singelong. Jadi kalau cek IG-nya Electric Cadillac atau itu Bowie yang ngepost. Nah kemarin formasinya sama Bowie drummernya. Oke. Bowie drum. Nah itu Bowie terus collab sama gua sama Electric Cadillac juga. Nah itu semua singelong, semua nyanyi. Padahal itu lagu belum Padahal rilis. lagu belum rilis. Tuh. Coba. Gue juga Penasaran surprise kan? sih. Gue sampai di atas merinding-merinding sendiri. Berarti soulnya bisa masuk ke Apresiasinya sih gue, gue pribadi yang luar biasa sih gitu. Mereka Iya, tuh iya. keren banget. Bahkan kalau dilihat di Instagramnya ya, itu komentar-komentar yang penontonnya tuh Iya. positif banget ya. Iya, Dan itu kelihatannya gila ya, maksudnya iya tadi Apresiasinya gila sih, segila itu sih. Makanya gue juga surprise yang oke. Komentarnya tuh bukannya lo tadi denger iya, wah keren, gue nggak gitu ya. Enggak. Itu benar-benar yang menjabarkan bahwa ini tadi keren, dia mainnya begitu detail ya. Menarik. Nah, sampai segila itu loh si Electric Cadillac. Lu mesti denger deh. Harus denger. Sama lu harus datang ke sini sih. Ini Nah. kopinya enak nih. Yoi. Kopinya Tempat mantep. ngopi nih. Ini di tempat ngopi di ngopi. Cinere. Cinere. Ada di Google juga kalau nyari tempat ngopi ya, tempat ngopi di Cinere. Nah, tuh datang Ada alat-alat musiknya. Ini Gue udah tadi ngeliat, mungkin wah, bisa. keren. Dan Iya, biasanya suka ada live music ya berarti ya? ada live music biasanya. Jumat malam rock ballad. Tuh, tiap Jumat malam ada rock ballad. Nah, Tapi mungkin yang pasti lucu kayak kita next bikin blues-bluesan di sini. nah, tungguin. Terus kopinya bro, Yoi. kopi metal. Kopi mantap. Gue tadi nyobain langsung, wah, Sadis, mantap. Jangan lupa ya nih datang ke sini tuh. Iya. Oh ya nih lanjut. Si Electric Cadillac ini kan main nih. Itu ada hal menarik gak sih? Misalnya apa diajak kolaborasi kan itu kan atasnya gede. Iya. Jadi yang pertama pas waktu yang kita hari ketiga kita main itu berarti di tanggal 18 itu si Ade Irawan main keyboardnya itu diajak main di setnya California Need Drops. Oke. Dia main Hammond, Ade diajak ke situ. Mereka band New Orleans style gitu, keren banget bandnya, ada brass section Iya, segala macam. Nah, Ade ikutan diculik di sana. Terus kita sempet di backstage, gua ketemu ada namanya Touch Faran. Itu gitaris keren. Itu masih 15 tahun, dia kayak gitar prodigy gitu deh. Aslinya dia orang Australia tapi bapaknya mau untuk ngembangin karirnya dia di usia dia masih muda ini, akhirnya mereka pindah ke Amerika. Pindah. Pindah. Akhirnya dia orang Australia. Tadinya, terus dia udah pindah ke Amerika. Nah, si Touch Faran nih nyamperin gua sama teman-teman. Guys, are you Electric Cadillac ya? You have a great set. Dia bilang itu keren lu. Ini lu set lu main. Oh iya lu juga. Thank you ya. Lu juga keren banget. Gua nonton lu bla bla bla. Terus deket lah sampai akhirnya iseng gua. Gua besok ada satu set di Jambalaya Stage jam 7.
main. Lu mau ikutan jamming nggak? Ayo, dia bilang gitu sampai akhirnya bapaknya, krunya, manajernya, teknisinya tuh bawain amplinya dia, pedalnya. Oh. Datang besok datang jebret. Kita bawain apa ya? Oh langsung gitu, jadi Iya. nggak ada yang meeting dulu. Oh, enggak. Oke, Ayo, katanya gitu lagu ya. apa? Satu lagu Hendrix gitu. Jamming Hendrix, Voodoo Child deh, ayo deh Voodoo Child gitu. Dan akhirnya dia jamming nggak cuma selagu, 2 lagu. Nah kita ada, di Badan B ini kita bawain lagu-lagu sendiri. Tapi dalam durasi kurang lebih setiap kali main tuh sejam, kita sisipin ada cover 2 lagu gitu. Dan itu yang ngurusin semua dari awal. Kalaupun ada perubahan, biasanya gue kasih tahu ke ada yang apa ya, semacam LO-nya lah gitu loh. Gue pasti kasih song list ke mereka. Jadi mereka yang urusan royalti, kalau gue ada urusan cover lagu orang. Oh. Itu udah aman di awal sama mereka. Oh berarti Di sana tuh begitu. promotor ya berarti Iya, ya? promotor. Jadi lu sebelum terbang pun lu udah ditanya lagu lu mau apa yang besok mau dibawa gitu kali ya? Iya. Lebih tepatnya gitu ya. Kalaupun ada yang perubahan, gue harus konfirmasi ke mereka. Ya kayak Touch Faran yang gue jamming itu Iya, bawain iya. Voodoo Voodoo Child Child, gue itu. kasih tahu. Oke, berarti sebelum lu manggung itu lagu harus tercatat dulu sama si Gue kasih song list promotor ya. ya gitu. Iya. Ini song list gue yang nanti gue bawain. Walaupun kadang-kadang ada yang satu hari kita main, ada satu lagu kita nggak jadi bawain, tapi itu lagu cover tapi nggak jadi kita bawain gitu ya. Karena durasi gitu ya. Setelah manggung kita ngasih tahu, ini yang tadi ini nggak jadi dibawain tapi ini cover, Oke, jadi yang oke. lainnya aman. Oh ya udah, kalau itu kan sisanya lagu lu sendiri kan gitu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Komunikasi Iya, dan festival itu termasuk festival yang sangat rapi dalam semua hal. Dalam semua hal, gue coba jalan gitu ya. Mungkin balik ke SDM-nya juga kali ya. SDM di sini nggak cuma yang bikin atau yang kerja, tapi juga yang nonton datang. Jadi walaupun itu open space yang besar, mereka nggak sembarangan bisa ngerokok di sembarang tempat. Oh, Mereka ada area smoking area dan mereka tertib. nurut tertib. Mereka buang sampah nggak sembarangan. Kesebar banyak. Kalaupun ada, itu benar-benar jagain apa ya, kebersihannya banget. Bahkan toilet itu semua sudut toilet sangat wangi, sangat bersih. Jadi Itu si yang namanya volunteer itu benar-benar cak-cak banget, cepet banget gitu. Jadi sebesar itu tertib gitu. Iya. Kan kita kan kalau lihat ya soalnya misalnya kalau lihat di festival luar negeri yang di Amerika itu kan kayaknya wah kusut gitu kan. Antara ada yang mabuk, ada yang diperokok. Itu ada itu. Kalau Ya, kalau kan itu jadi lain, gitu lain ya. cerita. Bang sebenarnya itu enggak loh. Sampai apa ya? Mereka ada tempat untuk mereka ada beberapa yang bar atau apa, mereka tetap menjaga semuanya Tertib ya. tertib dan fun, Iya, asik iya, kok gitu. Bahkan spek itu orang. Iya. Keren ya. Terus ada cerita lagi nih, katanya sempet disuruh nurunin volume. Iya, Dari iya. panggung sebelah Iya. sama si sang band star apa ya? Iya, rockstar salah satu lah ya. headline-nya yang paling gede. Headline-nya loh. Gitu. Ada cerita nggak tuh? Ada cerita. Jadi itu waktu kita main di Basking Stage. Itu hari ketiga. Hari ketiga. Hari kedua sebelumnya kita sempat main di Sorry, Basking Stage basking stage ini berarti yang stage kecil. yang kecil ya? Ah. Oke. Sehari sebelumnya kita sempat main di situ dan fun, seru. Banyak yang datang juga, banyak yang hadir, bisa lihat di videonya ada. Nah, yang sehari setelahnya kita main di Basking Stage ini, gue cuma bilang sama stage manajernya, can I crank up the volume little bit more, begitu ya. Oh iya, Jude. Gue lihat kemarin lo main kok, dan gue yakin lo tau lah soal frekuensi. Do it. Dia bilang gitu, do it. Sebelum Do main? whatever you want. Iya. Sebelum main Sebelum ya? main, do whatever you want. Jadi gue crank up volumenya itu sedikit lebih, hitungannya agak lebih banyak dari sehari sebelumnya gitu ya. Kita main dan itu kita lagi head to head jamnya sama Toto. Oke. Sama Toto. Headlinernya berarti si Toto. Dan itu frekuensinya dia nggak tembus ke kita sebenarnya.
Nah, tapi stage-nya agak seberang-seberangan, tapi karena berhubung gede banget tempatnya, jadi kita bisa ngelihat mereka gitu ya, gede ya. Dah, kita main, jabret, rame banget. Ramenya lebih dari sehari sebelumnya. Benar-benar jadi stage kecil, tapi penontonnya berasa kayak stage gede. Itu si stage manajernya itu sampai deketin kita, mau ngomong, tar dulu, pas selesai, itu dia baru ngomong, dude, I wanna show you something. Wah, nih, salah satu ini dari manajemennya Toto itu they send me text, dia bilang, can you turn down the volume of your stage a little bit, dia bilang gitu, it's too loud dude, katanya gitu, kekencengan nih. Berarti kedengeran gue yang seberang ya? Seberang. Ternyata ya. Seberang kedengeran, dan lu tau gak dia bilang apa? No way, fuck yeah, kata gitu. Gue bertahun-tahun megang stage kecil, gue nggak pernah diginiin, kata dia gitu. Jadi gue nggak akan turunin, lo lakuin aja apa yang lo lakuin, gue gedein, kata dia gitu. Dan itu emang jadi, ternyata jadi mungkin karena gede banget stage-nya si Toto, penonton covering area penontonnya gede, dan setelah area penontonnya mereka tuh si basking stage gue ini, yang bagian belakang itu kesedot ke stage gue ternyata. Ketarik karena itu apa ya, kok fun ya gitu, mereka datang lah ke situ gitu. Itu yang bikin tambah rame juga. Iya. Nah itu akhirnya gue ngasih tahu ke mereka, kan ada videonya tuh mereka yang we want one more song gitu, one more song. Terus stage manager jangan, karena hari itu gue harus nganterin adek untuk main bareng sama California Drops malamnya di situ. Tukeran. Jadi dia duluan. Oh, dia duluan Hari itu. Dar, sorry ya kita nggak bisa provide satu lagu. Tapi besok datang ke Jambalaya Stage ya, karena kita akan main di sana dan spesial. Nah, di hari terakhir kita main, kita ngajak Touch Faran tadi itu. Oke. Touch Faran sama Lorenzo main keyboardnya dari California Drops. Itu padahal kita juga head to head sama Gary Clark Jr. Itu kita sama-sama big stage, tapi kita rame banget. Dan nggak bermasalah kayak hari sebelumnya. Ya, karena kayak stage-nya tuh kayak samping-sampingan gitu. Jadi soundnya kesana sama kesana. Kalau yang pas basking stage itu di sebelah sini sendiri. Nah, yang empatnya berjejer. Oke. Gitu. Jadi nggak akan tabrakan soundnya. Gitu. Gila sih. Itu pengalaman gila sih kemarin itu. Sampai akhirnya itu ada tanda tangan di gitar bareng Tom Morello dan siapa ya? Steve Lukather, George Thorogood. Jadi ceritanya ada mereka gandeng kayak movement untuk charity apa ya, disease, penyakit apa gitu ya, gitu. Nah terus satu yayasan lah, dan mereka mau donasiin gitar itu, gitu. Kayak lelang gitu ya. Terus yang artis beberapa, nggak semua, tapi beberapa artis yang main minta tanda tangan, kebanyakan memang yang gede-gedenya aja gitu, kayak Gary Clark tanda tangan juga, Kingfish tahu gue ya gitu loh. Terus akhirnya gue juga ikutan tanda tangan di situ. Nah, mereka ketemu gue, terus mereka nyodorin lu, you're Kongko right from Electric Cadillac ya, boleh tanda tangan nggak di sini? Ya udah, di 3 gitar itu gue tanda tangan. Oh 3 gitar, dan gitar itu emang dibuat hanya untuk tanda tangan ya, bukan sumbangan dari Tom Morello. Oh bukan. Tapi memang program mereka, tapi yang big name artis itu tanda tangan untuk mereka donasiin nantinya untuk charity gitu. Nah lu secara gitaris nih main di festival begitu gitu, udah 2 kali lagi ya. Itu saat manggung tuh gimana sih? Deg-degan cuy. Tapi ya deg-degan itu hilang ketika lu bisa karena apresiasi penonton itulah lu kayak bisa dapat feedback, lu dapat energi lebih yang berbalik ke lu, yang bahkan ketika lu capek sekalipun lu kayak punya ekstra tenaga. Iya. Jadi energinya mereka gila sih ketika berbalik, ini kayak nyatu aja deh ya. Jadi sampai gue berasanya tuh yang di backstage sebelum main deg-degan, pas di situ hilang. Sampai ada anak kecil itu. Ada gue tarik ke atas panggung 3 orang di basking stage. Iya. Gitu. Itu lucu tuh, mereka tuh. Jadi mereka datang di waktu basking stage yang sehari sebelumnya itu. Tadinya mereka sekitar 5 atau 6 orang gitu. Mereka lucu-lucuan gitu. Next day
Jadi masih di busking stage-nya, kita lagi setup, datanglah dia. Terus ngasih unjuk. Bikin tato Electric Cadillac dibikinin sama emaknya pakai spidol gitu. Terus anjir keren banget nih. Sampai gue naikin ke atas stage sampai emak, ibunya, orang tuanya ya, ibu bapaknya tuh yang thank you ya. Ya lu tahu sendiri kalau orang luar tuh mereka sama stranger itu kan mereka nggak boleh apalah untuk batasin. Nah, ini mereka thank you ya gitu. Yuk, lu bikin apa ya? Hidup mereka itu kayak mereka akan ingat ini seumur hidup mereka. Thank you ya gitu. Warm banget, hangat banget. Itu di luar tuh sampai sebegitu apresiasinya ya buat musik ya. Padahal ibaratnya satu ini band Indonesia, ya kan? Campur dengan band luar negeri yang ya kan pasti secara apa ya? Ya kan kita tahu ya, sama-sama tahu ya gitu ya. Dan ini band Indonesia yang bisa nyetak di internasional, ya nggak? Kalau menurut gua gitu. Ya penting gini sih kalau gua, ya ini band 17-an nih, band 17-an yang lu jangan pernah berhenti bermimpi deh, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berkarya. Karena menurut gua yang dulu mungkin kita mikir wah mimpi kali ya kita bisa main di Lollapalooza, Coachella, atau bahkan kayak Weekend Festival, Byron Bay Blues Festival ini, atau Fuji Rock atau apa. Sekarang orang kita banyak yang main di sana, men. Banyak yang bisa. Ya. Kemarin ada VOB main di Weekend. Glastonbury. Glastonbury. Gitu. Terus ya semua bisa terjadi di hari gini. Gitu. Jadi jangan apa ya, jangan kecil hati lah. Ya. Semangat, ayo udah terus. Bayangin dari Pondok Gede ke Byron Jati Asih Festival. dari Jati Kramat, dari Jati Kramat coba. Bangan lu. Lurahnya bangan nih, lurahnya pasti bang. Nah, ini gue lihat gitar nih. Ini kayaknya yang dipakai di festival-festival ya, nggak cuma Byron aja ya kayaknya. Iya. Jadi sebenarnya basically gue suka beberapa tipe gitar gitu lah. Gue memang ada Strat dan dulu sempat punya SG gitu-gitu ya. Aku cukup suka sama SG dan ketika pertama kali ada obrolan dari Yamaha gitar ini untuk jalan bareng yuk gitu. Ayo deh gitu loh. Gue sebelum ke Byron. Sebelum ini bahkan dari 2 tahun lalu sebenarnya proses pendekatannya tuh udah dari 2 tahun lalu. Lu cobain dulu deh, makanya kayak nggak kenal tuh maka nggak sayang gitu loh. Kayak kalau lu nggak kenal nggak deket gitu, kayaknya nggak sayang. Nah aku cobain lah. Oh iya ya profilnya kayak bahkan Yamaha kan punya SG dulu ya. SG ada yang SG 2000, SG 3000 ya itu yang Santana zaman Woodstock tuh pakai itu tuh kalau nggak salah. Ya kan? Nah ini ke arah sana gitu. Nah kebetulan kalau nah alhamdulillahnya akhirnya kemarin gue jalan bareng sama Yamaha. Gue dapet 2 gitar, satu P90 ini soft bar, satu lagi humbuckernya. Oh tapi bentuknya sama. Sama, beda warna sama beda ini. Sama kalau yang ini lebih ke tailpiece jadi agak ya kayak untuk akustik lebih lebih asik ya. Gitu, lebih berasa akustiknya. Nah, itu wah nih cocok nih gue akhirnya gue pakai dari start 2023. Wah, enak nih gitu loh. Bisa teriak nih gitu padahal gitar yang made in Indonesia-nya gitu. Yang menurut gue ini amat sangat keren sih gitu. Berarti lu bawa ke festival-festival luar negeri itu. Iya, bandnya Indonesia, gue pakai ini. Produksi Indonesia. Juga sesuai kebutuhan musik lu gitu. Iya. Dan ini cocok untuk musik blues yang dibawakan gitu kan. Iya. Cocok banget gitu. Makanya kayak gue jalan deh, ayo deh gitu. Akhirnya sampai kemarin kita sign kontrak gitu. Ini bentuknya kecil ya? Iya. Karena gue bukan gitaris, Bro. Sebenarnya kecil banget juga enggak ya sebenarnya. Tapi enteng gitu. Kali yang Erek sebelah. Tapi kalau yang dia mungkin nih ini ada chambernya. Kalau yang humbucker enggak, lebih berat. Agak lebih solid. Iya. Asik nih. Agak pas gue coba, oh iya agak beda gitu. Tapi cukup oke lah. Oke. Gak bikin sakit pundak ya. Yoi. Ini yang dipakai buat rekaman juga? Iya. Oh. Ada lagu ya
diciptain nama Ade yang Get to Know itu gue pakai ini. Kebetulan yang mixing di saat tuh. Oh. Di saat tuh yang mixing terus, wah ini soundnya beda nih, ini gue pakai P90 nih. Asik ya udah. Berarti nggak semua di album itu pakai ini nggak? Nggak. Oh, Ya nggak. itu kan prosesnya dari 2018 kan. Oh, Kalau ini kan gue baru iya. baru 2023. Oh berarti lagunya nyicil satu-satu tuh ya sampai akhirnya Iya, satu iya. album. Iya. Dan yang terakhir pakai gitar Keren. ini. Oh ini gitar keren nih. 2 lagu terakhir lah. Lagu terakhir. Nah, terakhir nih promoin lagunya yang ada di semua channel. Kalau yang lu bisa cek di Spotify atau apapun ya, Deezer, apalagi sih iTunes, Apple Music, atau bahkan di YouTube sekalipun, Udah ada semua tuh itu ya? ada semua gitu. Itu memang dari yang paling terakhir kami rilis itu Precious Soul. Itu agak New Orleans style tapi kayak gue combine ada Albert Collins vibe-nya, ada Kravitz sama James Brown-nya di situ, lu dengerin deh. Tapi New Orleans. asik ya. Tapi New Orleans. Nah, 2 lagu terakhir itu satu lagi yang Get to Know itu yang tadi Ade itu, yang Ade. Jadi main keyboard kita si Ade Irawan tuh bikin lagu dan dia nyanyi. Dia nyanyi juga di situ. Akhirnya ya udah kita record dan lagu itu asik deh. Lagu itu agak-agak funk gitu ya, agak-agak funky tapi funk soul gitu. Wah asik tuh mesti lu dengerin tuh. Harus ya kan? dengerin. Gue juga penasaran sih. Nah ini gitar bisa beli di mana nih? Banyak di toko-toko musik udah ada. Oh, udah ada? Udah ada. Dan Serinya seri? apa ya? Gue lupa. Revstar. Cuma ini yang tailpiece 220T. Nah, ini ada tailpiece-nya. Soalnya ada yang nggak pakai tailpiece. Yang humbucker tuh enggak. gitu. Karena kalau menurut gua agak kelihatan classy, vintage aja sih. Sama Dan- tadi ya akustiknya kalau pakai Iya. tailpiece. Iya. Agak. Gitu. Ini juga gitarnya, tinggal pilih di toko musik. Dan cukup terjangkau dengan lu dapetin Dengan kualitas yang dengan seperti kualitas ini, yang ya. seperti ini. Gitu. Wah, gila deh. Banyak nih. Ya, hari ini gue aja banyak ini ya, ilmu yang gue dapat nih, terutama gila lo bisa nyampe ke luar negeri ya kan. Terus dengan cara yang ya sudah jalan aktif aja gitu ya. Yang nggak perlu yang ini, yang itu, yang aneh-aneh. Jalan aja gitu. Yang penting itu sini. jangan pernah putus asa untuk terus, karena sedikit tambahan ya. Start dari pertama kali gua sama teman-teman bikin EP 2013 itu setiap tahun gua submit ke semua festival di luar. Dipanggil Oke. enggak, masuk enggak, tapi tiba-tiba 2018 si owner Byron Bay Blues Festival ngeliat gua di YouTube, dia ngontak gua. Kita nggak pernah tahu jalan Allah, kita nggak pernah tahu yang di depan seperti apa. Yang penting berkarya aja terus. Berarti lu berkarya sekarang udah punya banyak fasilitas gratis ya. Ada YouTube, Iya, ada itu lu gratis. naikin YouTube kali gitu ya, bikin video naikin. Sosmed banyak, ada TikTok, Sosmed. Instagram, Facebook, segala Iya, macam. iya. Manfaatin semuanya. Itu yang bikin ternyata internasional pun lama-lama ngelihat ya. Iya, gitu iya, ya. Wah, keren nih gitu. Iya, iya benar. Oke. Gitu. Guys, thank you para rockers hari ini. Thank you, Bram. Thank you banget juga buat Kongko Sama-sama. Electric Cadillac. Biasanya gue panggilnya Kongko. Jadi kalau manggil Kongko. Kongko. Terus thank you juga buat tempat ngopi. Iya, tempat kopinya. Tempat ngopi Asik yang banget. enak banget di. Lo kalau seandainya kameranya madep sana nih keren banget di belakang sana. Asli. Gitu. Nih diputar Keren, kameranya. Pokoknya thank you banget semuanya. Jaga kesehatan, Sehat terus. sehat terus. Semoga semuanya dilancarkan. Ngorok terus. Ngorok juga alhamdulillah. Thank you. Mudah-mudahan tambah lancar. Thank you juga Electric Cadillac juga. Semoga lancar. Amin, amin. Semuanya. Kongko juga aktivitas gitarnya juga lancar. Amin. Terima kasih. Gua Angga dari Ngorok TV. Dan gua Kongko Cadillac. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua untuk informasi dari edukasi ke
job on a rocker.